Oke kawan-kawan, kita mendapatkan kabar baru dari Black Beacon yang gamenya itu bagus tapi dihujat oleh banyak orang karena goblok manajemennya. Nah itulah butuhnya kuliah manajemen. Enggak. Ini bukan, video ini tidak disponsori oleh perguruan tinggi manapun ya. Jadi silahkan Anda mau kuliah atau tidak, silahkan, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang game Black Beacon yang developernya itu, bukan developer ya, mungkin manajemen atau sebut saja tim mereka lah ya, itu sudah kepentok. Jadi kalau kemarin Azi itu kepentok sama jam kayu, nggak tahu ini gue belum tahu ini developer atau manajemennya ini kepentok apa, tapi ini kabar yang cukup bagus buat orang yang masih suka dengan game ini. Langsung saja, sumber redaksi dari berita ini ada di Discord, bukan dari media mainstream yang ngebahasnya ormas mulu itu ya. Tapi itu bagus sih ya. Gue tidak akan bacakan karena ini bahasa Inggris, jadi ya gue rangkum saja dengan bahasa, mungkin lebih banyak bahasa sinetron yang akan gue pakai dan bahasa-bahasa film-film azab yang fenomenal, yang relate dengan orang tua yang suka nonton. Mereka mulai dengan berbicara, hai para pemain, atau dear sir ya, sir pemain aja gitu. Ya mereka bilang, halo para pemain, gue itu mendengarkan kalian ya. Dan feedback atau komplain dari kalian itu kita benar-benar serius menanggapinya. Oh iya, untuk sedikit konteks, drama ini disponsori oleh orang-orang yang sakit hati karena game yang dirilis di global dan di Cina itu sama-sama hancur lah pokoknya. Ada bug-bugnya, tapi gameplay tetap bagus ya, orang tetap enjoy gitu. Tapi permintaan maaf dari tim manajemen atau developernya itu berbeda ya. Di Cina itu rewardnya lebih pada bagus ya. Ya begitulah, di kita enggak, di global enggak, maksudnya bukan di kita. Balik lagi ke letternya, ini berkenaan dengan perbedaan isu kompensasi ya yang ada ya untuk di global dan di Cina. Kita paham kalian frustasi ya. Ini kayaknya yang nulis juga psikiater ya. Dia tahu kita frustasi dan mereka menyesal tentang apa yang sudah terjadi. Developer Black Beacon itu sama ya, Mingzuo Studio, tapi dipublish itu secara publishernya berbeda ya di setiap negara atau di setiap region wilayah. Untuk global itu yang publishernya itu adalah Glowho, dan untuk Cina itu Tianxi ya. Maka dari itu ada perbedaan apa ya, respon ya. Jadi kalau kita komplain ya si Glowho, mungkin ke si Glowho kita komplain, kalau orang Cina yang komplain ya ke Tianxi. Ya mereka menyadari tentang kejomplangan pembagian sedekah atau bansos ini ya, di global sama di Cina itu berbeda, dan itu menyebabkan kekecewaan kepada global player tentunya. Itu bukanlah maksud dari kami, kata Black Beacon, dan kita ingin menyelesaikan isu ini ya. Terus dia bilang ya itu tadi penjelasan tadi itu bukannya untuk ngalihin isu ya atau mau lempar tanggung jawab, tapi cuma ngasih konteks aja, mungkin supaya orang ngerti gitu kan. Kayak misalkan kalau misalkan lu bonceng cewek lain terus bini lu lihat, nanti pas ketemu kamu kok gini terus dia cuma bilang itu cuma teman kerja ya gitu ya, kira-kira begitulah ya. Dan Black Beacon bilang ini akan menjadi pembelajaran untuk kita dan kita akan lebih baik lagi, katanya begitu. Dan kami sudah berkomunikasi tiga pihak ini, Mingzuo, Glowho, dan Tianxi ya, dan sudah mendapatkan sudah sepakat bersama ya tentang suatu keputusan seperti di DPR. Wih, mantap. Dan mereka telah mereview sekarang apa nih, Global Compensation Alignment. Mereka udah nge-review ya apa aja yang udah dikasih ke global, apa yang udah dikasih ke Cina, rewardnya dari mulai Mei ya tanggal 5. Perbedaan yang terjadi itu akan mereka selesaikan. Jadi intinya biarpun beda manajemen, mereka udah bersepakat bahwa akan memberikan reward yang sama ya, mau ke global, Cina, Papua ya, yang lagi kisruh sekarang, supaya mendapat keadilan supaya semua player mendapat keadilan. Nah, dan inilah reward untuk global server ya, termasuk kita. Nah, jadi kita akan mendapatkan kunci kali 20, dapat buah-buahan ya. Lu bisa ke pasar sebetulnya untuk membeli itu. Kita dapat gift certificate. Ini kayak itu ya, presiden yang kemarin ya, bagi-bagi sertifikat. Dapat 4 lagi gila, tapi yang medium. Yang well done belum. Oh, jadi ke-stick anjing. Dan 5 star permanent character selection. Nah, jadi lu bakal bisa memilih karakter-karakter bintang 5 yang ada di game, tapi bukan yang limited kayaknya. Kayaknya sih bukan yang limited. Jadi ada 5 yang bisa di-choose kayak di standar banner, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk pengambilan rewardnya itu dari tanggal 6 ya, hari ini harusnya.
sampai tanggal 30. Jadi nggak kayak kemarin ya, itu kan apa, gift code ya, terus expire-nya 2 hari lah kan, koplok. Ada orang yang masih belum bisa login, belum apa, jadi kagak bisa keambil. Nah kalau sekarang ini kayaknya di mail sih bakal ya. Iya kayaknya tadi di mail gua. Oh iya, unlock mailbox ya. Betul betul betul. Dari mail nanti dapat. Nah sekarang ditambah lagi nih, appreciation for your continued patience. Dia udah berterima kasih nih. Kalau tadi kan reward karena disparity atau perbedaan ya. Kalau ini untuk kesabaran dan support lu, dukungan lu terhadap game ini, asik. Nah, jadi bener kan, orang sabar itu disayang Tuhan dan publisher dari game ini. Jadi tidak ada ruginya Anda bersabar. Kalau support terserah lu mau support apa kagak ya, tapi kesabaran itu adalah kunci dari kesuksesan. Itulah kata bapak gua. Didapat kunci lagi ya, kunci yang standard banner sama yang limited banner. Nah, lumayan lah dapat 55 daripada lu kagak dapet ya. Dan claimable periodnya sama ya, dari tanggal 6 mulai tanggal 6 sampai tanggal 30. Oke. Iya, berarti itu tuh disebut ya, hari ini 8 UTC, UTC 0 kapan tuh ya? Kagak tahu gua. Oke. Bakal ada disconnect apa segala macam ya, terserah lah ya, namanya juga update ya, kayak update itu kan bukan update patch, jadi mungkin nggak bakal lama ya. Nah dan mereka berjanji, ini masih di dalam rapatnya itu ceritanya, masih kayak yang di DPR itu interupsi gitu ya. Ini si Mingzuo, si Gloho dan Tianxi sudah bersepakat ya untuk mengkomunikasikan lagi lebih baik supaya nggak ada kesalahpahaman kayak gini lah di masa depan ya. Jadi mungkin kalau mau bagiin reward dia ngobrol dulu, kasih apa nih gitu, biar sama dong, jangan beda-beda gitu. Jadi tidak ada otonomi daerah di sini ya, ini benar-benar purely ya, balik ke orde baru. Nggak, tidak diktator, mereka ini berdiskusi untuk mencapai kesepakatan, dan nah inilah demokrasi yang benar ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak akan ada drama-drama lagi ya. Seperti yang dikeluhkan oleh orang-orang, kok pembangunan di Jawa doang, di Kaltim enggak, di Kaya, pokoknya di pulau lain itu enggak, kenapa di Jawa terus, nah gitu. Nah jadi ini bisa jadi pelajaran juga ya untuk Anda orang-orang DPR, kalau misalkan pengen Black Beacon, ini langkah yang bagus dilakukan oleh publisher dan developer di sana ya. Bisa dicontoh, bisa dijadikan pelajaran. Nah, supaya tidak terjadi disparitas. Nanti demo-demo terus ya kan, Indonesia gelap, pink, apa segala macem ya kan. Nah itu mohon untuk dikomunikasikan dengan baik. Dan si tim Black Beacon ini juga bilang bahwa ya akan cepat lah pokoknya, kalau ada komplain apa mereka akan cepat untuk membalas, tidak seperti udah kenapa balik lagi ke situ udah. Sekali lagi mereka berterima kasih atas appreciate ya untuk dukungan dan cinta terhadap game ini. Mereka juga sadar bahwa isu ijazah ini telah menggoyang keimanan ya, salah. Ya pokoknya ini orang jadi kagak percaya lagi lah, begitulah intinya. Mereka nggak anggap remeh ini semua ya. Ini ya Black Beacon ya, bukan ijazah ya. Dan ini quote yang sangat bagus ya. Ada quote yang sangat bagus dari sana. Kepercayaan itu tidak akan pulih hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan action. Harus dengan perbuatan yang konsisten, kerja nyata. Jadi bukan cuman bacot doang. Misal kayak saya akan bantu, nggak kayak gitu, tapi harus dengan action konsisten ya, perbuatan yang konsisten. Ya, mereka akan memberikan pengelolaan yang transparan ya, seperti misalkan pengelolaan Danantara, 1MDB maksud gua, itu harus transparan dan menciptakan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk semua yang main around the world, di setiap negara. Dan di bawahnya ada tabel ya. Tabel ini adalah untuk, gua kurang tahu, pokoknya di situ ada CN server, global server. Nah, ini mungkin perbedaannya ya. Lost time key sebenarnya di CN berarti lebih sedikit ya, di kita lebih banyak, tapi karena ini mungkin di update-nya di Discord global, jadi untuk global yang dilihatin, dan sebelah paling kanannya ada compensation difference. Jadi si Cina dapat time seeking key itu 30 biji, kita cuma dapat 10, jadi 20 lagi akan didistribusikan ya, kayak beras. Ada buah-buahan itu tidak
terlalu penting ya. Dapat 2, kita dapat 2 buah. Nah, itu dibagi-bagi nanti kalau dapet ya sama anak bininya kalau punya. Dapat sertifikat. Wah, terima kasih Kementerian ATR BPN. Dan 5 star permanent character selection chess. Oke, lu bisa memilih karakter bintang 5 yang lu inginkan. Tapi seperti gue udah bilang tadi, itu adalah yang di standard banner mungkin ya. Mungkin seperti itu, tapi kita lihat aja nanti di gamenya sih kayaknya belum ada ya, gue belum masuk juga. Oke, dan seperti itu saja ya pembahasan kali ini. Jadi kalau kalian mau main game lagi silahkan. Kalau kalian mau menegakkan demokrasi itu lebih bagus lagi. Yang mau bubarin ormas, nggak bercanda. Ya, jadi apa yang dikomplainkan oleh global player, mungkin termasuk ada orang-orang Indo juga di sini yang komplain brengsek ini game anjing setan. Nah, kayak begitu. Semoga ini akan mengobati luka yang terukir di hati kalian ya. Sekian saja dari saya. Semoga cucian kalian cepat kering biarpun musim hujan ya. Terima kasih. Bye bye. Farewell. Oh, I guess it's see you later.